Hai, selamat datang kembali di channel Uni Recap. Gimana kabarnya? Baik-baik saja? Di video kali ini, saya akan merangkum sebuah film bertemakan fantasi yang berjudul Sorcerer's Apprentice. Oke, terima kasih Google. Ada beberapa aktor papan atas yang main di film ini, diantaranya Nicolas Cage, Alfred Molina, Jay Baruchel, dan nama-nama besar lainnya. Film ini bercerita tentang seorang pemuda biasa, culun dan kurus yang ternyata calon penyiar hebat sakti mandraguna yang ditakdirkan untuk mengalahkan seorang penyiar kejam beserta para followernya. Tapi sebelum itu, dia harus mempelajari semua ilmu sihir terlebih dahulu agar bisa mendapat gelar sebagai penyihir terkuat di dunia. Akankah dia bisa melakukannya? Penasaran? Langsung saja kita masuk ke Cerita Nyagaan. Halus. Dikisahkan pada tahun 740 Masehi, tinggallah seorang penyihir hebat bernama Merlin, di mana dia juga memiliki 3 orang murid yang juga tidak kalah hebatnya, diantaranya Balthazar, Veronica, dan juga Maxim. Dan dikatakan mereka bertiga telah dimanterai dengan sihir awet muda, sehingga mereka bisa panjang umur dan sama sekali tidak bertambah tua. Tepat pada malam itu, kastil tempat tinggalnya Merlin diserang oleh seorang penyihir kejam bernama Morgana. Alhasil, terjadi pertarungan di antara mereka, di mana Merlin berhasil membuatnya sampai terpojok. We are but servants. Namun, kejadian selanjutnya sungguh tidak terduga. Maxim, salah satu muridnya, telah berkhianat yang mengakibatkan Merlin harus meregang nyawa, di mana mereka juga mencuri selembar kertas yang berisikan mantra kebangkitan. Sebuah mantra yang sangat berbahaya yang dapat memberikan Morgana kekuatan untuk membangkitkan pasukan yang sudah mati dan memperbudak seluruh umat manusia. Di saat yang sama, Balthazar dan Veronica sudah tiba di sana, tapi sayangnya Morgana terlalu kuat untuk mereka hadapi. Maka dari itu, Veronica memutuskan untuk menarik jiwa Morgana ke dalam tubuhnya, dan karena terlalu beresiko, Balthazar mengurung keduanya ke dalam sebuah boneka yang bernama Grimhold. Balthazar trapped them both in the Grimhold. Di saat-saat terakhirnya, Merlin memberikannya sebuah cincin naga yang dapat menuntunnya kepada seorang anak yang memiliki potensi untuk mewarisi semua kekuatannya. Dan anak itu akan dikenal dengan sebutan Prime Merlinian dan menjadi satu-satunya penyihir yang dapat mengalahkan Morgana. Setelah itu, Balthazar mengurung semua pengikut Morgana ke dalam Grimhold, termasuk Maxim yang juga berhasil dia kalahkan. Namun, tugas yang sangat berat sudah menantinya, di mana dia harus mencari anak yang cocok dengan cincin tersebut, dan selama ribuan tahun melakukan pencarian, dia sama sekali belum menemukan anak yang dimaksud. Adegan berpindah pada seorang bocah bernama David yang kebetulan sekolahnya sedang mengadakan jalan-jalan ke Patung Liberty. Diketahui dia sedang naksir dengan seorang gadis imut bernama Becky. Dan sama seperti bocil norak yang sedang dimabuk cinta, David mengirimkannya surat yang berisi pertanyaan apakah dia ingin menjadi teman atau pacarnya. Dan dengan senang hati, Becky pun menjawabnya lalu menaruh kertasnya begitu saja. Namun ketika David ingin mengambilnya, kertasnya langsung terbang tertiup angin dan terus menjauh darinya, seakan-akan dia tidak ingin David membaca jawaban yang ada di dalamnya. Tanpa dia sadari, kertas itu membawanya masuk ke dalam sebuah toko antik yang di dalamnya ada banyak sekali benda-benda unik dan juga aneh, yang salah satunya adalah teko ajaib milik Aladdin. Bukannya keluar sesosok jin tomang, tapi dia dikejutkan dengan kemunculan Balthazar yang ternyata pemilik dari toko tersebut. Namun, bukannya marah apalagi mengusirnya, Balthazar justru melihat sesuatu pada diri David yang kemudian menunjukkan cincin naga tersebut kepadanya. Dan sesuai apa yang diharapkan, cincin itu seketika bereaksi lalu menunjukkan tanda-tanda kecocokan pada diri David. Akhirnya, setelah ribuan tahun setelah ribuan tahun melakukan pencarian, dia berhasil menemukan anak yang memiliki potensi untuk menjadi penerus dari gurunya yang tidak lain adalah Merlin, sang penyihir agung. Tapi sebelum itu, Balthazar harus mengajari dasar-dasarnya terlebih dahulu, sebab manusia di zaman modern seperti sekarang ini hanya sedikit mengetahui tentang ilmu sihir. Do not move. Do not touch anything.
Ketika ditinggal sendirian, David menguji kemampuan dari cincin tersebut dan tidak sengaja menjatuhkan sebuah boneka. Namun ketika David menyentuhnya, boneka tersebut tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, disusul dengan munculnya sekumpulan kecoa yang membentuk tubuh manusia sampai menjadi utuh. Ternyata itu adalah Maxim, di mana David tidak sengaja membebaskannya setelah sekian lama dikurung di dalam sana. Tepat setelah itu, Balthazar langsung menyerangnya dan berniat untuk mengurungnya kembali ke dalam Grimhold. Akan tetapi hal itu tidaklah mudah karena Maxim langsung memberikannya perlawanan sehingga terjadi pertarungan yang cukup sengit di antara mereka. Di sela-sela pertarungan, David mengambil boneka Grimhold incarannya Maxim yang di dalamnya terdapat Veronica dan jiwa Morgana yang sedang dikurung. Tak tinggal diam, Balthazar mencoba untuk menghentikannya, di mana dia memiliki ide untuk memasukkan Maxim dan juga dirinya ke dalam sebuah guci. Setibanya di luar, sudah ada guru dan juga teman-temannya David, di mana mereka juga sempat memeriksa ke dalam toko tersebut. Anehnya, toko yang sebelumnya terbakar dan sudah seperti kapal pecah seketika kembali seperti semula dan sama sekali tidak adanya kerusakan. Entah apa yang sudah terjadi, tapi yang pasti Balthazar dan juga Maxim kini sedang dikurung di dalam guci tersebut dan menunggu untuk dibebaskan suatu saat nanti. Singkat cerita, 10 tahun sudah berlalu. Terlihat David sudah tumbuh dewasa dan sekarang dia tinggal di sebuah kos-kosan bersama dengan temannya yang bernama Bennett. Meskipun memiliki rupa yang kurus, culun, dan tidak terlalu tampan, David adalah mahasiswa yang sangat cerdas di bidang fisika dan bahkan dia membangun sebuah alat yang bernama Tesla Coil. Singkatnya, Tesla Coil merupakan alat yang berfungsi untuk menghasilkan loncatan listrik hingga jutaan volt dan bahkan loncatannya tersebut terbilang bisa cukup jauh. Ketika sedang mempersiapkan presentasi di sebuah kelas, dia bertemu dengan seorang gadis yang ternyata gadis itu adalah Becky, teman SD-nya yang pernah dia kirim surat cinta pada waktu itu. Berbeda dengan David, Becky sangat suka dengan musik dan bahkan dia menjadi pengisi suara radio kampus untuk membawakan lagu-lagu yang cukup populer. Are you kidding me? That's so cool. Di sisi lain, guci tempat Balthazar dan juga Maxim dikurung ternyata dibeli oleh sepasang mandola yang tinggal di apartemen. Namun mereka baru sadar guci tersebut ternyata ada penunggunya dan tepat setelah itu muncul Maxim yang keluar dari dalam sana. Mengetahui kalau dia yang pertama kali keluar, Maxim menggunakan kesempatan itu untuk menjatuhkan Balthazar yang masih berada di dalam guci, tapi untungnya dia berhasil keluar tepat pada waktunya. Sementara itu, Maxim ternyata sudah sampai di kamar kosnya David dan menanyakan boneka Grimhold tempat dikurungnya Morgana. Yang sebagaimana kita tahu, David adalah orang terakhir yang memegang boneka tersebut, di mana dia sudah membuangnya di jalan tepat di depan toko tersebut. Ditambah lagi, kejadian tersebut sudah sangat lama sekali, yang tentunya David sama sekali tidak bisa mengingatnya. Akan tetapi, Maxim langsung mengancamnya dengan sebilah pisau, yang mana itu membuat David langsung kabur dari hadapannya. Sweet. Tak diduga, Maxim mensummon beberapa serigala yang langsung mengejarnya, di mana David dengan cepat kabur ke stasiun terdekat untuk bersembunyi. Namun hal tersebut sia-sia saja karena mereka masih mencium bau jaketnya David yang masih belum dicuci selama 4 minggu dan tepat di saat mereka mau menerkamnya, muncul Balthazar yang langsung menolongnya, di mana dia menunggangi seekor elang besi dan langsung menyerang Maxim dengan sihir pelambat waktu. Tepat di saat kereta lewat, mereka pun segera pergi dari sana dan tentu saja terbang menggunakan elang besi yang mereka tunggangi. Mereka pun mendarat di sebuah gedung tinggi yang ternyata tempat di mana Balthazar mendapatkan elang besi tersebut. Lalu dia menjelaskan kepada David bahwasannya Grimhold yang saat ini sedang dicari-cari Maxim adalah sebuah penjara yang sedang mengurung penyihir yang sangat amat jahat bernama Morgana. Dan jika Morgana sampai dibebaskan, maka itu akan menjadi akhir bagi umat manusia. Yeah, for sure. Oke, sampai sini saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi Grimhold ini merupakan referensi dari boneka asal Rusia bernama Matryoshka, yang di dalam setiap satu boneka terdapat boneka-boneka kecil yang bisa digabung menjadi satu. Nah, begitu juga dengan Grimhold. Awalnya ada 4 lapis boneka, tapi setelah Maxim dibebaskan, tinggal 3 lapis boneka yang tersisa, termasuk boneka tempat dikurungnya Morgana. Dengan kata lain, sebelum membebaskan Morgana, Maxim harus membebaskan 2 penyihir terlebih dahulu yang juga merupakan pengikut setia dari Morgana.
Tak lupa, dia juga mengingatkan David kalau dia adalah calon penyihir hebat yang bisa menyelamatkan dunia. Akan tetapi, David lebih memilih untuk menjalani kehidupan normal yang dia punya ketimbang menjadi seorang penyihir. Meskipun David mengatakan hal seperti itu, tapi di dalam lubuk hatinya, David masih memiliki niat untuk menjadi penyihir karena sampai sekarang ini, dia masih menyimpan cincin naga tersebut. Mereka pun memutuskan untuk membuat kesepakatan jika David bersedia untuk membantunya, maka kehidupan normal yang selama ini dia inginkan akan kembali dia dapatkan. Dikatakan boneka itu memiliki aura yang sangat kuat sampai dapat memecah atmosfer di sekitarnya dan itu bisa digunakan Balthazar untuk melacaknya. Dan setelah mendapatkan lokasinya, mereka pun segera mengambil mobil antiknya Balthazar yang ternyata sudah dikandangin selama 10 tahun. Meskipun sudah selama itu, tapi dengan menggunakan sihir, mobil yang sudah turun mesin sekalipun bisa kembali menyala dalam sekejap. Says the guy in the 350-year-old rawhide trench coat. Singkat cerita, mereka pun sampai di daerah yang disebut dengan nama Pecinan atau bahasa Jakselnya Chinatown yang kebetulan sedang diadakan festival yang sangat meriah. Sementara David menjaga situasi di luar, Balthazar masuk ke dalam sebuah toko akupuntur yang di dalamnya ada seorang nenek tua yang sedang menjaga toko tersebut. Namun tiba-tiba, Balthazar langsung menghantamnya dengan cukup keras yang ternyata si nenek adalah Maxim yang sedang menyamar. Dan ternyata dia sudah sampai lebih dulu di mana Maxim sudah membuka boneka lapis kedua yang di dalamnya ada seorang penyihir asal Chinese bernama Sunlock. Meski begitu, dia bukan tandingannya Balthazar di mana Sunlock langsung dihempas sampai terpental. Sayangnya, David malah kena batunya di mana Sunlock kembali menggunakan salah satu magicnya dan mengubah naga barongsai menjadi naga asli untuk mengejar David. Melihat itu, Balthazar juga menggunakan sihirnya untuk menghalangi pandangan si naga dan seketika tempat itu berubah menjadi lautan kertas. Tapi, hal tersebut tidak terlalu berefek karena Sunlock masih bisa mengendalikan sang naga untuk mengejar David. Sementara itu, Maxim tidak bisa melakukan perlawanan sebab energinya sudah terkuras habis setelah membebaskan Sunlock. Dengan begitu, Balthazar dapat dengan mudahnya mengambil boneka tersebut dari genggamannya. Di sisi lain, David yang masih dikejar-kejar dengan cepat naik ke atas untuk menghindar dari kejaran sang naga. Ketika dia sudah sampai di posisi yang sempurna, David mencoba untuk menyerangnya dengan kekuatan sihirnya dan setelah berkonsentrasi penuh, dia langsung menembakkan sihir api ke arah Sunlock yang otomatis membakar naga tersebut sampai jatuh menimpanya. Setelah mengalami kejadian tersebut, David berubah pikiran dan memutuskan untuk menjadi seorang penyihir. Dan sama seperti Aang di serial Avatar, dia harus mempelajari semua ilmu sihir terlebih dahulu dan barulah dia bisa menjadi seorang penyihir sehebat Merlin yang mampu mengalahkan Morgana. We'll need a place to work, somewhere under Horvath's radar. Untungnya, dia memiliki tempat yang sangat cocok dan jauh dari jangkauannya Maxim, yang mana itu merupakan tempat di mana dia membangun proyek Tesla Coil-nya. Kemudian, Balthazar menciptakan sebuah lingkaran api yang disebut dengan lingkaran Merlin yang berguna untuk membantu David dalam menguasai mantra-mantra baru. Setelah semua persiapan selesai, David pun memulai pelatihannya di mana dia mempelajari beberapa mantra, mulai dari yang simple sampai mantra yang cukup sulit untuk dilakukan. That's what padding is for. Di sisi lain, Maxim sedang mencari bala bantuan karena sebelumnya dia sudah mengetahui kalau David adalah Prime Merlinian yang sudah ditemukan. Dia pun tiba di sebuah apartemen yang merupakan tempat tinggalnya pesulap terkenal yang bernama Drakestone. Faktanya, Drake merupakan salah satu pengikutnya Morgana, namun karena kekurangan motivasi, dia pun memutuskan untuk menjadi pesulap dan meraup pundi-pundi cuan yang sangat berlimpah. Tapi, setelah mendengar kalau Balthazar sudah menemukan Prime Merlinian, dia langsung setuju untuk membantunya. He wears the ring? Keesokan paginya, David mengantar Becky ke kampusnya karena ada kelas yoga yang harus dia ikuti. Untuk memperdalam hubungan di antara mereka, David mengajaknya untuk datang ke tempatnya pada malam ini dan mengadakan makan malam romantis bersama dengannya. Dan dengan senang hati, Becky pun menerima ajakannya tersebut. I gotta yoga. Yeah, I gotta go to the bathroom. Tak diduga, ketika sedang pipis enak, David dihampiri oleh dua orang yang ternyata itu adalah Drake dan juga Maxim. Tapi bukan untuk mengajaknya ngopi di Starbucks, melainkan mereka berniat untuk membunuh David. Bukan tanpa alasan, David adalah seorang penyihir yang berpotensi dapat mengalahkan Morgana. Tapi untungnya, Balthazar sudah tiba tepat pada waktunya, di mana mereka saling menyerang satu sama lain hingga berujung kepada Maxim yang masuk ke dalam sebuah jebakan cermin.
Setelah kejadian pada waktu itu, mereka pun kembali melakukan rutinitas mereka yang tidak lain dan tidak bukan adalah mempelajari mantra-mantra baru. Namun tiba-tiba, David baru ingat kalau sudah membuat janji dengan Becky dan memohon kepada Balthazar untuk mengizinkannya karena ini merupakan satu-satunya kesempatan baginya untuk mengencani gadis idamannya tersebut. When I come back, you better be focused. Tapi dengan waktu yang tinggal sedikit, akan sangat mustahil baginya untuk membersihkan ruangan tersebut tepat pada waktunya. Dan untuk mengatasinya, dia menggunakan teknik sihirnya untuk menggerakkan alat-alat kebersihan seperti sapu, perpelan, dan semacamnya untuk membersihkan seluruh tempat ini. Dengan begitu, semua sampah dan juga kotoran akan langsung dibersihkan dalam waktu yang singkat. Namun setelah David selesai mandi, sesuatu yang tidak diharapkan pun terjadi. Seketika, keadaan langsung berubah menjadi sangat amat kacau di mana air membanjiri tempat tersebut dan semua alat-alat kebersihan bergerak tidak karuan. Meskipun David sudah memerintahkan mereka untuk berhenti, tapi mereka sama sekali tidak mau mendengarkannya. Keadaan semakin bertambah buruk ketika Becky juga sudah tiba di sana yang tentu saja timingnya sama sekali tidak tepat. Dengan perasaan tidak enak di hatinya, David sama sekali tidak punya pilihan lagi selain harus mengusirnya dari tempat ini. Tak cukup sampai di situ, mereka juga ingin merusak tes Lockwell-nya David yang sudah susah payah dia ciptakan. Namun ketika ingin menghentikan mereka, David hampir jatuh ke dalam kubangan air yang sudah dialiri listrik. Tapi untungnya, Balthazar berhasil menolongnya tepat pada waktunya dan langsung membereskan kekacauan tersebut. Setelah apa yang dia perbuat, David dinilai sudah menyalahgunakan kekuatan sihirnya, tapi di sisi lain, Balthazar melihat ada kemajuan pada dirinya. Namun sebaliknya, David tidak merasa seperti itu, dikarenakan untuk membereskan kekacauan barusan saja, dia sendiri sama sekali tidak mampu mengatasinya. Ditambah lagi, kesempatannya untuk makan malam bersama dengan Becky juga berakhir dengan sangat kacau. Seketika, David merasa kalau semua yang sudah dia lakukan hanyalah sia-sia saja, dan mungkin kalau dia juga bukan prime Merlinian yang selama ini diyakini Balthazar. Who looks really stupid in these shoes. Setelah itu, David pergi keluar untuk mencari angin sekaligus untuk menenangkan dirinya. Hingga tiba di sebuah kafe, dia melihat Becky yang sedang ngerumpi bersama dengan teman-temannya. Setelah apa yang dia perbuat, David merasa kalau Becky sudah membencinya dan mungkin dia tidak ingin bertemu dengan dirinya lagi. Kemudian, David pergi ke sebuah gedung dan berniat untuk membuang cincin naga tersebut. Tapi dia langsung mengurungkan niatnya setelah mengetahui kedatangan Becky yang ternyata sudah mengikutinya. David juga sudah salah sangka bahwa Becky sama sekali tidak membencinya dan sudah memaafkannya setelah apa yang sudah dia lakukan. Meskipun makan malam mereka dibatalkan, tapi setidaknya mereka masih bisa berduaan di sebuah tempat dengan pemandangan kota yang cukup indah untuk dinikmati. I was just trying to impress you. Sepulangnya dari sana, David kembali lagi untuk meminta maaf kepada Balthazar. Tapi sayangnya, Balthazar sudah tertipu yang ternyata dia adalah Drake yang sedang menyamar sebagai David. Ternyata mereka sudah menemukan tempat persembunyiannya dan setelah melakukan pencarian, mereka pun menemukan boneka tersebut. Meskipun sempat memberikan perlawanan, Balthazar langsung dibuat terpojok, tapi untungnya ada David yang sudah tiba tepat pada waktunya. They got the doll. Let's get back. Hang on. Kemudian mereka pun melanjutkannya dengan aksi kejar-kejaran di mana Maxim mengubah mobilnya menjadi mobil sport yang dapat melaju dengan sangat kencang. Tidak mau kalah, Balthazar juga melakukan hal yang sama lalu mengubah mobil antiknya menjadi sebuah mobil Ferrari. Kemudian mereka berempat masuk ke dalam sebuah terowongan satu arah yang kesempatan itu digunakan Maxim untuk menghalangi pandangan mereka dengan menggunakan asap. Akan tetapi, Balthazar yang sudah berpengalaman main di film Ghost Rider masih bisa menghindari semua mobil yang melaju ke arahnya. Namun, ketika sampai di sebuah jalan, mobil Maxim langsung berubah lagi menjadi truk sampah yang mengharuskan mereka untuk segera mundur. Keadaan semakin bertambah buruk ketika David tidak sengaja mengubah mobil Ferrari yang mereka tumpangi menjadi mobil butut yang jalannya sudah kagok-kagokan. Alhasil, mereka menjadi sasaran empuk dan langsung digeprek sampai mobilnya setengah gepeng. Untungnya, mereka masih bisa selamat, tapi sayangnya mereka kehilangan jejak mereka yang sudah menghilang dari tempat tersebut.
Setelah berhasil merebut boneka tersebut, Maxim bersiap-siap untuk menyambut kebangkitan Morgana. Tapi sebelum itu, dia harus membebaskan satu orang terlebih dahulu yang bernama Abigail Williams, seorang penyihir muda yang berasal dari kota Salem. Setelah Abigail dibebaskan, maka selanjutnya merupakan lapisan boneka tempat dikurungnya Morgana dan dibutuhkan energi yang cukup besar untuk membebaskannya. Dan untuk mengatasinya, Maxim memiliki sebuah cara yang sangat licik di mana dia mencuri cincin yang dipakai Drake untuk mendapatkan energi tambahan dari cincin tersebut. Akan tetapi, masih dibutuhkan 2 cincin lagi agar bisa mencukupi jumlah energi yang masih kurang. Kemudian kita dibawa kepada Becky yang baru saja selesai siaran, di mana ada seorang gadis yang baru ingin merequest sebuah lagu. Namun tanpa dia sadari, gadis itu adalah Abigail dan langsung menculik Becky ke tempatnya Maxim. Namun setelah menyelesaikan tugasnya, Maxim juga melakukan hal yang sama kepada Abigail, di mana Maxim langsung melumpuhkannya dan mengambil aksesoris sihir yang dia pakai. You. Well, that's two. Tak lama kemudian, David dan Balthazar sudah tiba di apartemen tempat Maxim berada dengan tujuan untuk merebut kembali boneka tersebut. Ketika mereka berpencar, Balthazar menemukan sebuah peta lokasi yang rencananya akan menjadi tempat dimulainya ritual kebangkitan. Tanpa dia sadari, dia sudah masuk ke dalam sebuah perangkap yang disebut dengan nama karpet penghisap dari Persia. Sementara itu, David berhasil menemukan boneka tersebut tanpa ada masalah sedikit pun. Namun, dia langsung dikejutkan dengan kemunculannya Maxim, di mana dia juga menyandera Becky yang sama sekali tidak tahu apa-apa. Melihat orang yang dia sayang sedang dalam bahaya, David tidak punya pilihan selain menuruti permintaannya, lalu memberikan cincin miliknya dan boneka tersebut kepada Maxim. Dengan begitu, energi yang Maxim butuhkan sudah lebih dari cukup dan tinggal membebaskan Morgana dari dalam Grim Hole. Kembali lagi kepada Balthazar, di mana dia sudah menemukan cara untuk melepaskan diri dari jebakan tersebut. Tapi dia sudah terlambat karena Maxim sudah membawa kabur bonekanya dan juga cincinnya David. Tidak punya banyak waktu, Balthazar harus segera menghentikan Maxim dan juga Morgana sebelum semuanya terlambat. Meskipun peluang untuk menang sangatlah kecil, tapi setidaknya dia harus berusaha sekuat mungkin karena dialah satu-satunya orang yang dapat diandalkan. Setelah menceritakan semuanya kepada Becky, David pun memutuskan untuk tetap membantu Balthazar karena jika dibiarkan, Balthazar akan mati di tangan mereka. Meskipun tanpa kekuatan sihir, tapi dia masih punya cara lain yang bisa dia gunakan, yaitu menggunakan Tesla Coil-nya sebagai senjata untuk menyerang. Kemudian kita dibawa ke sebuah taman yang di sana sudah ada Maxim yang sudah bersiap untuk membebaskan Morgana. Tepat setelah boneka tersebut dibuka, muncul gumpalan hitam yang membentuk tubuh manusia yang mana itu adalah tubuh Veronica itu sendiri. Akan tetapi Morgana sudah mengambil alih kesadarannya, di mana dia langsung merapalkan sebuah mantra untuk memulai ritual kebangkitan. Dan tepat setelah itu Morgana menembakkan api ke setiap antena yang sudah disiapkan dengan tujuan untuk menciptakan sebuah lingkaran sihir yang melayang di atas kota. Hal tersebut juga dilihat oleh David yang sedang dalam perjalanan, tapi anehnya Becky sama sekali tidak melihat sesuatu di atas sana. Sebelum semuanya terlambat, David meminta bantuannya Becky untuk naik ke salah satu antena yang ada di puncak, lalu mengubah arah dari antenanya untuk mengacaukan sinyalnya. Dengan begitu, lingkaran sihir tidak akan terbentuk, yang otomatis mantra kebangkitan juga tidak dapat terselesaikan. And just disrupt the signal. Okay. Sementara itu, Balthazar yang sudah sampai duluan langsung bergerak untuk menghentikan mereka dengan mengalahkan Maxim terlebih dahulu. Namun dia belum tahu kalau Maxim sudah menjadi lebih kuat dari biasanya setelah menggabungkan 4 cincin sekaligus pada tongkat sihirnya. Tak cukup sampai di situ, Maxim juga menghidupkan patung banteng yang ada di sana yang membuat Balthazar menjadi kesulitan dalam menghadapinya. Keadaan semakin bertambah buruk ketika Morgana hampir menyelesaikan mantranya, di mana pasukan zombie yang tersebar di seluruh penjuru dunia satu persatu mulai dibangkitkan. Di saat yang sama, David sudah tiba di sana, di mana dia langsung menyerangnya dengan sengatan listrik, dilanjutkan dengan Balthazar yang langsung menyerangnya sampai dia tumbang. Thank you. Tidak hanya itu, Becky juga berhasil mengubah arah dari salah satu antena yang mana itu merusak lingkaran sihirnya dan membatalkan proses kebangkitan tersebut.
Untungnya, Veronica masih bernapas, begitu juga dengan Morgana yang masih ada di dalam tubuhnya. Namun, kejadian selanjutnya benar-benar tidak disangka, di mana Balthazar memindahkan jiwa Morgana agar masuk ke dalam tubuhnya. Meskipun hal tersebut sangatlah berbahaya, tapi dia tetap melakukannya demi menyelamatkan sang kekasih tercinta. Akan tetapi, Balthazar tidak sanggup menahannya lebih lama lagi, dan Morgana langsung keluar dari dalam tubuhnya. Tepat di saat Morgana menyerang mereka dengan jurus naga api, sesuatu yang tidak terduga pun terjadi. The Prime Millennium. It is you. No ring. Ya, secara tiba-tiba, David bisa menahan serangannya, yang padahal dia sama sekali tidak menggunakan cincin saktinya. Setelah menyingkirkan dua kroco yang berada di samping David, Morgana pun menantangnya untuk adu mekanik. Namun, duel tersebut berjalan dengan berat sebelah, dikarenakan tubuhnya Morgana masih berbentuk spiritual yang membuat serangan David sama sekali tidak bisa mengenainya. Dan sebaliknya, David harus menerima serangannya bertubi-tubi, sampai perisai yang dia buat menjadi hancur seketika. Tanpa Morgana sadari, ternyata serangan David yang sebelumnya mengenai gardu listrik adalah salah satu strateginya, di mana semua colokan yang ada di dalamnya diam-diam merayap ke semua lampu di sekitar tempat mereka bertarung. Tiba pada waktunya, tegangan listrik langsung dinyalakan dan menyambar tubuh Morgana sampai dia sama sekali tidak berdaya. Dan kesempatan itu digunakan David untuk melancarkan serangan pamungkasnya sampai Morgana berhasil dia kalahkan. Setelah semuanya selesai, David menemukan Balthazar sudah tidak bernapas akibat dari serangan Morgana yang sangat mematikan. Namun, David lantas tidak diam saja dan sebisa mungkin mencoba untuk menyelamatkannya dari ambang kematian. Setelah berusaha sekuat tenaga, akhirnya David berhasil menyelamatkannya, di mana Balthazar langsung disambut dengan ciuman hangat dari Veronica. Sementara itu, Maxim sudah menghilang entah kemana dan hanya menyisakan topinya saja yang masih tertinggal. Tapi semua itu tidak penting lagi karena dia berhasil menyelamatkan dunia dan mengalahkan Morgana sang penyihir kejam. Dan untuk merayakannya, dia mengajak Becky jalan-jalan ke Bekasi untuk melihat salah satu 7 keajaiban dunia yang tidak lain dan tidak bukan adalah piramida terbalik yang ada di Sumarekon. Dan film pun selesai. Oke Gan, itulah alur cerita dari film Sorcerer Apprentice. Semoga kalian terhibur ya. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya agar saya bisa semangat dalam membuat video selanjutnya. Terakhir saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye bye. 二岁了，整个蛋炒，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽牌，随了整。